Jadi latar belakang itu pewarnaan citra telah menjadi bidang penelitian citra dan delivery yang populer pada 5 tahun terakhir, terutama pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2016 itu ada satu atau dua kompetisi internasional tentang deep learning yang memang mereka fokus kepada pewarnaan citra. Saya lupa namanya, mungkin namanya ECMA kalau nggak salah. Dan yang satunya lagi tuh, jadi ada dua itu yang terkenal. Nah, kemudian pada tahun itu memang ada dua penelitian yang menurut saya itu mencolok. Jadi yang pertama itu dari ZARS dan yang kedua dari Satoshi atau Lester Piccolo ini. Nah, kemudian dari situ saya berminat untuk melakukan penelitian pewarnaan citra ini dan saya mengumpulkan beberapa literasi yang menurut saya uh, bagus untuk diteruskan ya, di antara kekurangan dan saran-saran perbaikan penelitian dari masing-masing penelitian itu. Di antara ada 4 paper. Jadi yang pertama Lester Bicolor dari Satoshi, dan kemudian image colorization with deep convolutional neural network, kemudian colorization using inception testnet V2, dan juga evaluation of image colorization approaches. Nanti sambil sejalan nanti akan dijelaskan tentang kekurangan, kemudian kelebihan dari setiap penelitian dan juga saran-saran perbaikan. Jadi dari tiap-tiap penelitian tersebut dipaparkan masih terdapat beberapa kekurangan dan saran perbaikan. Di antara utamanya itu yang penelitian pertama itu dari penelitian bilang kalau model sebaiknya menggunakan satu tipe gambar saja, misalnya gambar pemandangan, karena pada pewarnaan citra itu betul-betul dia supervised, jadi tergantung dengan data driven. Nah, dan peneliti ini menyimpulkan bahwa jika model yang dilatihkan dengan satu tipe gambar saja, dan memang kebetulan tipe gambar pemandangan itu adalah hasil pewarnaan citra yang paling baik, jadi sebaiknya menggunakan satu tipe saja. Nah, kemudian yang kedua dari image colorization with deep CNN itu oleh Jeff Wang, itu coba tambahkan layar segmentasi pada model sehingga lebih menekan model untuk keseragaman hasil warna citra. Karena pada pewarnaan citra yang dia itu istilahnya bukan klasifikasi tapi regresi atau nilai kontinu, karena nanti nilai Britton loss-nya adalah nilai rata-rata, jadinya hasil pewarnaan citra itu rata-rata juga. Jadi misalnya gambar yang harusnya berwarna berseri-seri gitu jadinya warnanya sepia atau istilahnya jadi tengah-tengah, jadi warna average. Makanya coba tambah layar segmentasi karena nanti bisa menekan keseragaman dan juga tingkat ketertarikan dari hasil warna. Dan yang ketiga, solution with intelligence data kedua itu model sebaiknya menggunakan jumlah data laten lebih banyak dalam menggunakan klasifikasi. Seperti pada dua penelitian sebelumnya itu menggunakan klasifikasi juga. Terus yang terakhir adalah evaluation of image colorization, sebaiknya menggunakan model unit yang utuh sehingga hasil warna lebih maksimal. Karena pada penelitian ini dia itu menggunakan model unit yang setengah saja karena keterbatasan komputasi katanya. Tapi dia peneliti bilang di akhir coba tambahkan model unit yang utuh, yang sepenuhnya. Oke, jadi dari beberapa penelitian yang empat ini, kami peneliti itu memperhatikan kekurangan dan saran penelitian sebelumnya, juga serta sumber daya yang saya miliki, yaitu sumber daya komputasi tentunya, karena deep learning itu agak berat di komputasinya. Maka penelitian ini diberikan judul pewarnaan citra menggunakan unit ResNet 50 encoder dengan fusion layer pada citra pemandangan. Jadi terbatas pada citra pemandangan saja. Kemudian untuk rumusan masalah ada 3. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengaruh parameter dan parameter pada proses pelatihan terhadap hasil evaluasi model. Contohnya seperti jumlah batch, kemudian learning rate, dan jenis optimizer-nya nanti mungkin saya coba ujikan perbandingan bagaimana dan pilihan terbaik. Kemudian kedua, bagaimana perbandingan hasil pewarnaan citra pada model klasifikasi dengan fusion layer dan dengan regresi tanpa fusion layer. Jadi di sini pada penelitian sebelumnya itu selalu menekan empat penelitian itu selalu menekan bahwa model klasifikasi itu jauh lebih baik daripada hasil regresi. Nanti akan saya coba paparkan hasil perbandingan klasifikasi dan regresi. Jadi pada penelitian ini nanti
regresi itu akan berguna sebagai baseline dan klasifikasi itu sebagai tujuan apa namanya yang saya coba kedepankan di penelitian ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil luaran citra pada dokumen yang tidak memiliki citra warna asli. Contohnya seperti dokumen zaman dahulu, dan memang harusnya fokusnya kepada gambar citra pemandangan. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada, mungkin dokumen kemarin saya coba cari ada arsip negara nasional Indonesia dan itu banyak foto hitam putih tentang apa tokoh-tokoh kemerdekaan kita itu nanti mungkin saya coba peran citra mungkin menarik ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah tentang pewarnaan citra itu sendiri, konsepnya itu bagaimana sih? Jadi konsep pewarnaan citra itu adalah sebenarnya simpel, tapi saya baru tahu simpel ini baru sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi apa karena paper yang tadi sebelumnya itu tidak dijelaskan secara detail. Jadi ternyata pewarnaan citra itu bermula dari gambar RGB atau 3 channel. Kemudian RGB itu di convert ke tipe warna LAB. Jadi LAB itu L itu luminance atau tingkat kecerahan dari 0 sampai 100 atau tingkat abu-abunya grayscale-nya. Jadi nanti L itu bentuknya adalah citra abu-abu dari RGB. Kemudian ada channel A dan channel B itu channel chrominance. Jadi channel yang memberikan saturasi warna terhadap citra. Nah, jadi di sini yang channel A dan B itu digunakan sebagai apa namanya targetnya dan L itu sebagai inputnya. Jadi inputnya hitam putih, kemudian prediksi suara citra oleh model. Jadi yang di kotak pertama yang di atas itu ini adalah modelnya. Nanti model harus menghasilkan 2 channel dan 2 channel kita sebut A aksen dan B aksen ya. Nah kemudian channel ini nanti dihitung perbandingannya dengan target yang kita inginkan. Jadi memang yang tetap nilainya tetap sama adalah nilai L-nya, nilai luminance-nya, karena ini kita butuhkan sebagai input dan nanti kita hitung loss baru update bobot sehingga model bisa menghasilkan chrominance yang sesuai dengan input yang beragam. Jadi konsep pewarnaan citra itu seperti ini. Oke, kita coba ulas dengan cepat ya. Jadi yang less stable color itu hasilnya menurut saya cukup bagus banget. Karena ini hasil pelatihan semua ya, yang di atas itu. Jadi dia benar-benar end to end, jadi nggak ada transfer learning, nggak ada pre-processing, nggak ada post-processing. Jadi benar-benar dia semua melatih pada model yang dia bangun. Dan oke, Pak. Hasilnya menurut saya bagus sekali. Dan di sini yang dikedepankan adalah fitur fusion layer. Jadi yang bagian atas itu kalau tidak ada fusion layernya itu regresi saja. Sedangkan kalau ditambah fusion layer seperti ini ada model klasifikasi. Jadi ini ada global feature, ini ada local feature. Kemudian dari global feature itu nanti apa ya ini namanya fully connected-nya itu diambil untuk klasifikasi. Kemudian yang itu dikurangi lagi channelnya sampai 256 kalau nggak salah. Kemudian dimasukkan ke fusion layer dengan cara dia mengkopikan. Jadi ini kalau ini di zoom juga. Nah itu fusion layer itu terdiri dari apa namanya copy dari satu channel ini satu dimensinya cuma 1 kali gitu loh. Itu dikopikan sebanyak dimensi dari yang mid level. Nah ternyata ini bisa meningkatkan hasil citra dibandingkan dengan regresi saja. Kemudian yang selanjutnya ini mas versi Deep CNN ini oleh Jeff Huang dari Stanford. Hasilnya yang di tengah itu hasil regresi, yang di kanan itu hasil klasifikasi. Beda jauh kan? Menurut saya itu beda jauh sekali. Cuman di sini dia model klasifikasinya tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pakai fusion layer, jadi di copy segitu banyak. Nah kalau yang di sini itu klasifikasinya dia pakai binning function. Jadi setiap pixel nanti diberikan
kemungkinan warna dalam 50 keranjang warna yang berbeda. Jadi nanti keranjang warna itu punya fungsi. Jadi sehingga setiap pixel itu diperlakukan dia punya kelas warna masing-masing gitu. Dan tapi menurut saya, tapi setelah saya baca papernya dan dari beberapa hasil codingan tiruan dari internet itu membutuhkan memori yang sangat besar, mencapai 200 GB untuk level RAM-nya. Sedangkan saya terbatas sekali hanya menggunakan Google Colab yang RAM-nya hanya mencapai 12 GB. Jadi menurut saya klasifikasi ini bagus, cuman membutuhkan banyak sekali memori. Dan model binning function ini juga dipakai di penelitian rujukannya ini, yaitu Zars et al. Ya saya belum paparkan di sini. Yang Zars et al itu hasil jauh lebih bagus lagi daripada ini, cuman butuh memori yang sangat besar. Jadi saya nggak pakai yang klasifikasi ini. Kemudian yang ketiga, yang inception resistivity sama seperti yang penelitian yang pertama. Jadi yang Lester Bicolor dia pakai fusion, di copy batangan ini selebar height dan width-nya dari channel yang local feature ini. Cuman dia untuk global feature dia diganti dengan inception ResNet. Jadi memakai konsep transfer learning. Karena sebelumnya yang Lester Bicolor itu nggak ada transfer learning sama sekali. Oke. Yang terakhir, nah yang terakhir ini adalah menggunakan unit yang tidak utuh. Nah, dengan data yang sedikit, sekitar 50.000, itu hasilnya yang tengah itu klasifikasi yang kan regresi. Nah, dia klasifikasi juga pakai yang binning function tadi yang sampai 200 GB itu. Menurut saya terbantu di situ. Tapi kalau menurut saya ini regresinya jauh lebih bagus dari klasifikasi ya. Ya mungkin nggak tahu ya. Ya tapi dia peneliti ini memaparkan bahwa penggunaan unit dengan data sedikit itu dengan binning function dengan data yang sedikit itu hasilnya bisa sebagus ini. Jika dibandingkan dengan penelitian yang Jeff Wang itu menggunakan data yang lebih banyak daripada ini. Terbantu karena unit. Oke, dari